acara penyuluhan KB di Balai Desa Baladika Asri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Gita, salah satu dari tim penyuluh KB Kecamatan Baladika Asri. Saya persilakan Ibu Gita untuk memberikan penyuluhan tentang KB hari ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Terima kasih kepada Ibu Andin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan penyuluhan KB. Langsung saja ya Bu. Ibu pasti sudah tahu ya apa itu arti kondom. Ada yang sudah menggunakan kondom? Oh, tentunya sudah dong Bu. Saya mau tiap malam Ibu. Oh begitu, ya sudah, saya akan menjelaskannya dengan singkat. Kondom itu artinya sarung karet tipis penutup penis yang menampung cairan sperma dan saat ejakulasi. Nah, memang untuk mendapatkannya sangat mudah untuk beli di warung, di supermarket. Tetapi Ibu harus mengingat beberapa hal yang harus. Pertama, Ibu harus menggunakan kondom baru setiap bersenggama. Oh, berarti kalau udah dipakai nggak bisa dipakai lagi ya Bu? Enggak Ibu Andin, kondom itu sekali pakai, jadi Ibu harus mempunyai persediaan kondom yang cukup. Dan hati-hati jika kondom sobek, seperti ini Bu contoh kondomnya. Iya Ibu, dan tolong jauhkan dari jangkauan anak-anak dan buang kondom di tempat sampah yang tertutup. Yang kedua, KB suntik ya Bu. KB suntik adalah obat KB yang disuntikkan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk yang 1 bulan sekali berisi estrogen dan progesteron. Seperti ini ya Bu. Untuk KB suntik 1 bulan namanya gestin. Kalau yang 3 bulan ini Ibu contohnya obatnya namanya hiperprogestin. Untuk wanita yang menyusui sebaiknya tidak menggunakan yang 1 bulan karena mempengaruhi produk ASI. Keuntungannya di sini untuk memakai KB suntik tingkat keberhasilannya 99% dan tidak membatasi umur. Kemudian yang ketiga, KB pil ya Bu. Ini obat kontrasepsi yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari. Pil KB ada 2 macam. Ini pil KB yang hanya mengandung hormon golongan progesteron. Kalau yang ini pil kombinasi yang mengandung hormon golongan estrogen dan progesteron. Yang perlu diingat apabila menggunakan pil KB diawali hari 1 sama 5 masa haid. Pil KB kombinasi dilarang diberikan pada ibu usia di atas 35 tahun dan perokok berat. Yang keempat, tusuk KB atau implan, yaitu alat kontrasepsi yang berbentuk batang terbuat dari silastik yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukkan di bawah kulit lengan kiri atas. Bagian dalam terdapat 2 jenis tusuk KB, yaitu terdiri dari 1 batang dan 2 batang. Ini ya Ibu, masing-masing dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Tidak diperbolehkan menggunakan tusuk KB jika hamil atau diduga hamil, penderita jantung, stroke, liver, darah tinggi dan kencing manis, pendarahan vagina tanpa sebab. Nah, kalau yang ini namanya IUD atau AKDR, yaitu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim. Terbuat dari plastik fleksibel, beberapa jenis IUD dililit, yang dililit tembaga atau tembaga yang bercampur perak, bahkan ada yang disisipi hormon golongan progesteron. Nah, IUD ini bertembaga dapat digunakan selama 10 tahun. Tidak boleh dipergunakan pada ibu hamil atau diduga hamil, gangguan perdarahan dan peradangan, alat kelamin, kecurigaan kanker, kelamin dan tumor jinak serta radang pinggul. Nah, kemudian saya akan menjelaskan vasektomi. Vasektomi adalah pengikatan dan pemotongan saluran kemih agar sperma tidak keluar dari buah zakar. Cara ini dipakai untuk kontrasepsi pria. Yang harus diingat untuk laki-laki usia subur sudah mempunyai anak cukup 2 anak saja. Dan istri beresiko tinggi boleh bersenggama setelah 2 atau 3 hari pasca operasi. Dengan menggunakan kondom, penggunaan kondom dilanjutkan sampai 20 kali ejakulasi atau 3 bulan pasca operasi sesar. Dan kemudian tubektomi. Tubektomi yaitu pengikatan dan pemotongan saluran telur
agar sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma. Tidak boleh melakukan tubektomi apabila menderita tekanan darah tinggi, stroke kencing manis atau diabetes, penyakit jantung dan paru-paru. Sedikit tambahannya ibu-ibu, tubektomi dilakukan untuk wanita usia subur berumur di atas 30 tahun, sudah punya anak cukup atau 2 anak. Anak terkecil harus berusia minimal 5 tahun ya ibu-ibu. Demikian Bu, sedikit informasi tentang KB dari kami. Silakan Ibu atau ibu-ibu di sini untuk berkonsultasi mengenai pilihan KB yang tepat bagi Ibu. Mumpung di sini ada Bu Pida dan gratis loh ya. Baik Bu, saya Ibu Risti, umur saya 24 tahun. Saya baru mempunyai 1 anak yang baru lahir. Yang saya tanyakan KB yang cocok untuk saya itu apa Bu? Karena ibu masih muda, umurnya 24 tahun, saya menyarankan ibu menggunakan KB suntik yang 3 bulan sekali, yang mengandung progesteron saja ya ibu. Karena tidak mempengaruhi produksi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Oh begitu Bu, bagaimana? Apakah ada efek sampingnya? Efek sampingnya, kalau di bulan pertama pemakaian terjadi mual, pendarahan berupa bercak di antara masa haid, sakit kepala dan nyeri payudara, juga tidak melindungi IMS dan HIV atau AIDS. Bu, kalau saya kadang kombinasi Bu, kondom sama KB suntik, baik nggak Bu? Yang sesuai dengan pekerjaan saya, yang selalu menemani lelaki hidung belang, kalau nggak tua-tua keladi. Oh, kalau Ibu lebih baik pakai kondom saja. Kalau suntik dan sudah saya jelaskan tadi, kalau KB suntik tidak melindungi dari infeksi menular seksual dan HIV atau AIDS. Ibu, saya Nusro. Berarti saya juga pakai kondom aja ya ibu? Kan saya anak buahnya Bu. Iya Bu, begitu juga tidak apa-apa Bu. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan genitalia atau alat kelamin 1 bulan sekali untuk memastikan kesehatan alat kelamin Ibu. Ibu, saya mau nanya, KB yang cocok untuk saya apa dengan saya yang berumur 30 tahun dan saya sudah merasa cukup dengan mempunyai 2 orang anak Ibu. Ada 3 pilihan untuk Ibu. Yang pertama yaitu IUD atau bertembaga, dapat dipakai selama 10 tahun. Yang kedua yaitu tubektomi, jadi sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma dan bentuknya itu permanen dan efektif. Dan yang ketiga yaitu vasektomi pada suami Ibu. Nantinya saluran benih sperma pada suami Ibu dipotong agar tidak keluar dari buah zakar. Untuk tubektomi dan vasektomi bentuknya itu sangat permanen ya, tetapi dilakukan dengan cara operasi. Tenang saja ibu-ibu, ibu masih bisa berhubungan dengan suami. Bu, saya mau menunda kehamilan. Alat kontrasepsi apakah yang baik buat saya? Umur ibu berapa? Umur saya 19 tahun Bu. Dari dilihat dari usia ibu yang masih sangat muda, saya sarankan agar ibu menggunakan pil KB, karena pil KB di sini mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk, dan efektivitasnya 98,5% sampai lebih dari 99%. Ibu, saya masih bingung Bu, bagaimana cara pemakaian kondom yang benar. Saya takutnya nanti bocor dan tidak kencang Ibu. Saya menjelaskan bagaimana cara pemakaian kondom yang benar. Jadi begini Bu, memakai kondom yang benar tuh. Bagaimana Ibu? Semoga apa yang telah kami jelaskan mengenai KB ini dapat bermanfaat, dan semoga KB yang Ibu lakukan dapat sukses. Kami juga meminta maaf apabila ibu-ibu di sini belum puas atas jawaban kami. Lebih lanjutnya, ibu-ibu di sini datang ke BPJS Ibu Andin atau menghubungi saya. Baik, saya tutup. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.